menulis apa yang diceramahkan, menceramahkan apa yang ditulis. Gitu. Jadi apa yang saya ceramahkan termasuk bercanda-bercanda, humor-humor, itu saya tulis. Masuk di naskah itu? Bukan di naskah itu, di buku tersendiri. Oh iya. Saya nulis buku ceramah yang lucu dan menggugah. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Majalah Sahid. Kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Dr. Andes Ahmad Yani beberapa waktu ke depan. Insya Allah kita akan bersama beliau. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabar Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah salah satu dari anggota Komisi Dakwah di MUI Pusat, kemudian juga Ketua Departemen Dakwah di Dewan Masjid Indonesia Pusat, gitu Ustadz ya. Sama-sama kita ketahui beliau adalah dai, kemudian sudah melanglang buana lah terutamanya di Indonesia dalam berdakwah. Ada hal yang cukup unik atau mungkin jarang didapatkan oleh para dai adalah beliau menulis buku isinya untuk kemudian itu menjadi bahan khutbah Jumat yang beliau tulis. Saya mau mengulik ke beliau apa hal yang melatar belakangin akhirnya kemudian itu beliau bukukan dan akhirnya itu juga bermanfaat oleh berbagai macam atau mungkin para khotib di daerah. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para dai, para khotib, mubalik di berbagai daerah itu kan sangat membutuhkan bahan-bahan di dalam berdakwah. Saya maklum karena mereka di daerah-daerah itu kesulitan literatur. Toko buku nggak ada. Kalau ada di ibu kota kabupaten misalnya. Lah yang di desa-desa itu sulit. Yang kedua, jangankan di desa-desa, daerah-daerah, itu di kota-kota juga para ustadz itu membutuhkan asupan-asupan materi yang siap saji, sehingga saya membantu. Dalam rangka membantu itulah diperlukan tulisan. Sekarang sudah ada kemudahan-kemudahan lewat perkembangan media sosial, sehingga para dai sangat terbantu. Meskipun ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya saya perhatikan banyak ustadz sekarang tidak mau mikir. Tidak mau mikir. Mereka nunggu teks khutbah dikirim lewat PDF, gitu kan. Lewat WA dengan format PDF, terus begitu. Sehingga saya tuh setiap pekan ada aja orang minta. Pak Ustadz, khutbah buat besok mana? Ini kan hari Kamis nih, gitu. Khutbah buat besok mana? Gitu. Malam nih. Ya betul. Jadi mestinya kan para dai itu mau berpikir tentang apa yang mau dia sampaikan, dia rumuskan, lalu kalau belum mantep minta masukan, kan yang enak begitu. Bukan maunya terima jadi. Tapi ya begitulah zaman sekarang ini orang maunya instan. Nah dengan saya menulis buku itu kan saya sih khutbahnya cuma sekali hari Jumat. Tapi kan ternyata materi yang itu saya buat itu disampaikan entah oleh berapa puluh ribu khotib, saya tidak tahu lagi. Yang jelas ketika saya datang ke satu daerah ada acara, misalnya itu saya pernah mengisi acara di Timika. Sekitar tahun 2000 kali atau sebelum itu. Saya itu kan diundangnya oleh Freeport ya. Freeport. Saya bilang bisa nggak orang-orang luar ini ikut program ini nantinya? Wah, orang luar nggak boleh masuk Pak Ustadz. Terus biar supaya orang luar bisa ikut bagaimana? Ya kita mesti mengadakannya di luar Freeport. Ya kalau gitu adain aja di luar. Yang penting mereka bisa mendapatkan manfaat dari kedatangan saya.
Akhirnya mereka bikin acara di luar. Waktu itu di perumahan Kuala Kencana. Kuala Kencana. Di masjidnya atau di aulanya. Lalu ada tuh peserta. Kalau aslinya sih dia orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Ini Ustadz Ahmad Yani yang nulis buku khutbah. Iya. Alhamdulillah saya ketemu sama orangnya. Saya ini Pak Ustadz tinggalnya di SP. SP itu Satuan Pemukiman Daerah Transmigrasi. Saya transmigrasi. Saya kalau khutbah ya pakai buku Ustadz ini begitu. Ya saya bersyukur saja. Itu namanya tahaddus bin ni'mah. Bahwa apa yang saya tulis ternyata bermanfaat bagi orang lain. Dan itu memotivasi saya untuk menulis lagi. Menulis lagi. Bahkan saya pernah ke Rote Endau. Pulau Rote Endau. Pulau Rote sama Pulau Endau. Nah, dua pulau. Dua pulau jadi satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Saya datang ke ujung kampung itu. Kampung pulau itu. Nah, itu lagi ngobrol-ngobrol sambil makan ikan bakar. Nah. Iya tuh. Itu dia bilang, kan lagi ngobrol-ngobrol dia belum begitu pengerti ini orang gitu. Lagi ngobrol-ngobrol termasuk soal buku. Dia tiba-tiba nyeletuk. Oh ini Ustadz Ahmad Yani. Iya, yang nulis buku khutbah. Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dengan sebab buku yang Ustadz tulis, saya jadi bisa khutbah. Dia bilang begitu. Bagaimana ceritanya sih? Orang kampung sini, 70% pernah dipenjara di Australia. Karena itu kan daerah kesananya laut udah Australia. Kan, gitu. 70% orang kampung sini sudah pernah dipenjara di Australia. Kenapa? Karena kita ini kan nyari ikan, nelayan. Kita dianggap melanggar perbatasan laut. Ditangkap, disidang, dipenjara. Macam-macam deh tuh lamanya. Kalau saya, kata dia, dipenjara 3 tahun. Masalahnya apa? Kalau yang lain cuma 7 bulan berapa gitu. Kok ini lama? Saya tuh dulu ada orang minta diantar dari Vietnam apa gitu, lewat sini mau ke Australia, minta diantar. Ya saya antar. Karena saya nganter, saya dianggap menyelundupkan orang. 3 tahun saya di penjara. Nah di penjara itu kan banyak orang Islam. Banyak orang Islam. Lah kita kan harus sholat Jumat. Itu orang kedutaan ngasih buku khutbah itu. Jadi buku Ustadz itu yang dikasih. Jadi saya baca itu khutbah. Diulang terus. Jadi saya bisa khutbah tuh gara-gara saya di penjara. Di Australia. Itu kata yang satu, enak Pak Ustadz. Penjara di Australia itu kayak di hotel, gitu. Kayak di hotel. Padahal dia belum pernah nginep di hotel. Ya. Gitu. Jadi materi-materi itu Ustadz Ahmad Yani ambil dari yang pernah disampaikan di khutbah atau emang disiapkan? Iya, saya kan punya moto. Menulis apa yang diceramahkan, menceramahkan apa yang ditulis. Gitu. Jadi apa yang saya ceramahkan termasuk bercanda-bercanda, humor-humor, itu saya tulis. Masuk di naskah itu? Bukan di naskah itu, di buku itu sendiri. Iya. Saya nulis buku ceramah yang lucu dan menggugah. Gitu. Itu isinya contoh-contoh. Contoh-contoh kalau ngelucu itu jangan ngelantur. Tapi sesuai dengan apa yang kita bahas. Gitu. Nah, itu begitu. Sehingga apa yang saya ceramahkan itu terdokumentasi dalam bentuk tulisan. Kan orang bilang dengan menulis kita jadi eksis. Imam Ghazali udah lama meninggal. Imam Nawawi udah lama meninggal. Tapi sekarang masih kayak hidup aja dia. Saya mengistilahkannya belajar kepada almarhum gitu. Orangnya udah meninggal tapi kita masih belajar sama dia. Dari apanya? Dari karya tulisnya. Kita masih belajar kepada Buya Hamka. Kita masih belajar kepada Sayyid Qutb. Dan seterusnya. Jadi karena menulis orang jadi eksis. Nah pada masanya Buya Hamka ada nggak ulama? Ada. Pada masanya
Imam Ghazali ada nggak ulama yang lain? Banyak. Banyak. Tapi kenapa yang kita kenal cuma Imam Ghazali? Gitu. Karena tulisan-tulisan Karena tadi tulisannya. Disitulah saya termotivasi untuk menulis. Buku khutbah saya sudah tulis ada 7. 7 buku. 7 judul buku khutbah. Sekarang ini saya lagi menyelesaikan penulisan buku khutbah. Yang ke-8. Yang ke-8. Dengan tema membahas ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan banyak tuh di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Hampir 90 ayat itu. Tapi kan ayat-ayat ini belum disampaikan dalam khutbah. Ya. Kecuali kutiba alaikumusiyam. Itu momentumnya deh. Iya. Lah, ya ayyuhallazina amanu yang lain itu kan belum dibahas. Sehingga saya siapkan satu buku ini membahas ya ayyuhallazina amanu. Inspirasinya itu dari buku yang ditulis oleh seorang ulama dengan judul Nidaur Rahman li ahlil iman. Seruan Allah Ar-Rahman kepada ahli iman, orang yang beriman. Itu buku 2 jilid. 2 jilid. 2 jilid. Insya Allah 2 jilid ya. Dia. Enggak, buku yang tadi itu 2 jilid. Tadi itu. Syekh Buhairi namanya. Lah, saya ingin sederhanakan, ditambah dengan dari sumber-sumber lain, sehingga dalam format khutbah. Sehingga kalau satu buku khutbah saja yang sudah terbit itu rata-rata 52-54 judul karena dengan Idul Fitri Idul Adha. Katakanlah kalau 50 judul aja 7 buku itu kan udah 350 tema. Itu setahun udah 350 tema. Setahun kan cuma 52 Jumat. Jadi mestinya khotib-khotib itu kalau punya buku itu dia nggak kehabisan bahan. Satu, nggak kehabisan bahan. Yang kedua, variasi temanya banyak. Nah, ditambah dengan buku ini nih, sekitar 90 ayat dibahas dalam 90 tema khutbah. Jadi mestinya nggak kehabisan bahan. Cuma kan masalahnya para dai juga banyak yang malas membaca. Ya. Kalau ceramah malas membaca, ya ngecap aja dia. Kata orang Betawi, ngecap aja. Baik Ustaz, dari 7 buku ini jenengan tulis, apa ada yang diniatkan kemudian dalam setahun itu kan banyak momentum dalam Islam. Apakah juga ada buku yang kemudian juga dibahas di situ? Iya. Buku 52 materi khutbah, buku materi khutbah Jumat setahun. Itu formatnya format momentum sesuai dengan waktu. Misalnya ada tema Ramadan, tema Idul Fitri, tema Isra Mi'raj, tema haji, kurban dan seterusnya. Selain tema-tema umum yang tidak terkait dengan momentum. Jadi para khotib itu dengan buku ini sekali lagi punya variasi materi dan tidak diulang-ulang yang terlalu berlebihan, terlalu sering gitu. Terlalu sering ya. Sebab kadang-kadang ada juga jamaah yang memperhatikan, ini kayaknya tahun yang lalu udah ini. Ya. Bahkan bukan tahun lalu, kayaknya 3 bulan yang lalu ini dia khutbah. Jadi saya suka mencontohkan, ini namanya khotib udah ditandain. Ditandain bagaimana maksudnya? Ini kan lagi ngobrol nih, besok Ustadz Haji Abdul Karim nih yang khutbah. Kira-kira temanya apa ini? Terus ente bilang, paling dia mah ciri orang takwa paling. Oh bisa aja ente. Tebak-tebakan. Iya tebak-tebakan. Nah, itu kan udah 3 bulan yang lalu dia bahas. Iya memang udah. 3 bulan sebelumnya juga udah juga. Paling besok itu lagi. Akhirnya apa? Ya, didengerin tuh khutbah tuh. Ternyata yang dibahas ciri orang takwa gitu. Selesai sholat Jumat misalnya, dia ketemu lagi. Tuh kan bener kan kata gua. Dia bercanda yakin. Itu namanya khotib yang udah ditandain temanya apa. Baik Ustaz. Khutbah Jumat itu kan jamaah banyak, apalagi kalau kemudian kondisi masjidnya nyaman gitu ya. Kemudian
kalau kemudian materi yang kemudian disampaikan bukan materinya sebenarnya, mungkin juga peserta sholat Jumat, bagaimana kemudian materi yang disampaikan juga mereka nyampe, kemudian tanda kutip tidak mengantar dia mengantuk begitu, Ustaz. Ada mungkin kiat-kiat jenengan kemudian juga memasukkan dalam materi-materi itu. Kalau saya satu, khutbah itu tidak tekstual, tidak membaca. Saya nulis teks, tapi saya tidak baca teks itu. Namun yang saya sampaikan sebagaimana yang ada dalam teks itu. Nah, jadi namanya tidak tekstual. Tidak tekstual. Kalau sudah tekstual itu cenderung tidak menarik, tidak komunikatif. Bahkan bisa jadi ada khotib disebut namanya aja orang udah ngantuk. Khotib kita pada hari ini adalah Al Ustadz Haji Abdul Karim. Wah, gua ngantuk dah kalau Ustadz Abdul Karim. Baru disebut namanya dia udah ngantuk. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kalau berkhutbah itu materinya tidak esai gitu ya. Tidak ngomong terus tapi saya pakai pointers. Maka buku khutbah saya itu umumnya ditulis dengan pointers. Misalnya 3 akibat menunda amal. Kita ini kan hidup harus beramal soleh. Nah, kalau beramal soleh itu harus segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Kenapa jangan ditunda-tunda? Bahaya. Apa bahayanya? Ada 3. Nah, gitu. Bahayanya ada 3. Pertama, ketika disebut pertama kan orang nungguin yang kedua kan. Nunggu yang kedua, apa yang kedua kan? Yang pertama dulu diselesaikan. Kalau kita menunda amal soleh itu kita bisa kekurangan bahkan kehilangan motivasi. Kalau kita lakukan di awal kan masih semangat, motivasi masih besar. Tapi kalau tertunda, kurang motivasinya, bahkan sampai hilang motivasi itu. Nah, orang udah selesai itu, apa nih yang kedua? Yang kedua, dengan cara begitu mudah-mudahan orang karena nunggu dia nggak ngantuk. Nah, yang kedua, kalau menunda amal soleh itu kita bisa kekurangan bahkan kehilangan keutamaan. Kalau kita lakukan sholat jamaah di awal waktu, berjamaah di masjid, jamaahnya ada berapa? Mungkin ada 2 shaf, ada 3-4 shaf, itu kalau di awal waktu. Sholat zuhur jam 12:05, nah, itu jamaahnya 2 shaf, 3 shaf. Kalau kita lakukan jam 12:30, ya mungkin masih berjamaah. Ada kawan juga yang terlambat. Tapi kan berjamaahnya berapa orang? Nah, berkurang kan bisa berdua saja. Padahal 2 shaf dengan 2 orang itu berbeda nilainya di hadapan Allah. Jadi kurang itu keutamaannya. Kalau hari Jumat, khotib udah naik mimbar, kita baru datang, khutbah mulai kita baru masuk, nah itu udah kehilangan itu keutamaannya. Kenapa nggak dicatat sama malaikat? Nah gitu. Yang lebih berbahaya itu yang ketiga, yaitu kehilangan momentum, kehilangan kesempatan karena menunda. Misalnya apa? Ada kawan sakit. Tahu nggak? Mas Budi sakit. Tahu? Udah jenguk? Belum. Ayo kita jenguk. Kapan? Sekarang. Ya sekarang saya nggak sempet. Bisanya kapan? Ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu deh. Sabtu. Iya boleh Sabtu. Akhirnya apa? Hari Sabtu baru mau jenguk. Padahal hari Kamis dia bisa tuh, cuma nggak enak jalan sendirian. Jumat sore ada WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Budi meninggal. Itu namanya kehilangan momentum. Itu akibat menunda amal. Bisa kehilangan momentum. Atau Mas Budinya masih ada. Masih di rumah sakit. Cuma kitanya yang sakit. Nggak jadi berangkat. Kan kemarin sehat, sekarang sakit kan mungkin.
Karena menunda amal tadi. Iya. Jadi, nah itu contoh ya. Contoh-contohnya. Sehingga dalam beberapa menit barusan saya ngomong 3 poin itu tersampaikan. Tapi bisa juga disampaikan dalam khutbah 20 menit. Nunggu deh. Bisa juga disampaikan dalam ceramah 1 jam. Nah, Temanya sama. temanya sama. Tapi muatannya ya itu. Mudah-mudahan orang tidak ngantuk. Ya kalau orang semasjid ada 500, 5 orang, 10 orang ngantuk itu wajar. Karena Tapi kalau 300 orang yang tidur itu kesalahan khotib itu. Iya. ada apa gitu materinya. Ini khotibnya yang nggak beres kalau 50% orang tidur. Nah, Ya, penjenengan ini kan sudah melalang buana lah sebagai dai ke daerah-daerah. Ada suka duka Pak Ustadz, dalam artian momentum-momentum khutbah itu kan kadang tadi dikatakan bahwa saya datang lebih awal atau mungkin ada hal-hal yang kemudian itu menjadi hambatan aja gitu untuk hadir ke masjid karena kan itu momentum tadi itu. Ya kalau sukanya kan kita bisa berdakwah kepada banyak orang dari berbagai daerah yang tidak hanya orang kampung kita sendiri. Saya ini orang Betawi. Kalau ke daerah-daerah itu jarang ketemu orang Betawi. Kalau orang Jawa Barat cerita. Karena orang Betawi itu diplesetkan singkatannya. Betah di wilayah sendiri. Betah di wilayah sendiri. Ada orang Cijantung, saya ceramah di sana. Saya prihatin Pak Ustadz, saya ini kan orang Betawi kata dia. Saya prihatin kenapa? Orang-orang Betawi ini di sini pada minggir katanya, pada pindah, dijual tanahnya segala macam. Saya bilang orang Betawi mah Pak, pindah juga nggak jauh-jauh amat. Paling pindahnya ke Bekasi, ke Depok, Pamulang, paling jauh Parung, Bogor. Nggak jauh-jauh amat, saya bilang masih sini-sini juga. Tapi kalau saya ke daerah, wah, saya ke Papua ketemu orang Jawa, ketemu orang Bugis, ketemu orang Sunda. Enggak ketemu orang Betawi, saya bilang. Gitu. Jadi kita ketemu banyak orang, menyampaikan pesan-pesan dakwah. Meskipun sekarang sudah ada YouTube segala macam, tetap aja namanya datang tatap muka itu beda rasa. Itu yang menyenangkan. Selain saya jadi tahu berbagai daerah, bisa berkunjung ke sejumlah daerah dari mulai kota sampai yang pelosok terpencil. Nah, ketika masuk ke daerah-daerah terpencil itu yang mungkin ada kurang enaknya, infrastruktur, suasana, fasilitas di sana itu kan kurang enak, jalan yang rusak dan seterusnya lah. Hotel tidak ada. Tidurnya di rumah penduduk. Yang rumah penduduk itu juga sekedarnya, ala kadarnya gitu. Ya itu semua harus dinikmati. Sehingga dia menjadi pengalaman yang indah bahwa kita pernah berdakwah, lalu pernah tidur di rumah yang sangat sederhana, dan pernah tidur di hotel bintang 5 kan gitu. Banyak ceritanya. Iya. Pernah naik pesawat yang kecil, pesawat kecil yang sering orang takut itu. Nah, yang kalau miring ikut semua ya, miring itu. Ya saya ngalami naik pesawat kecil, bangkunya 12 penumpang, ada yang 8 penumpang gitu. Tapi pernah saya tuh naik pesawat Susi Air, bangkunya 12, tapi penumpangnya cuma 3. Nah, sisanya. Ini sama juga dengan pesawat pribadi kalau penumpangnya 3 gitu. Tapi juga saya pernah naik pesawat yang besar, kemudian tempatnya dikasih yang kelas eksekutif misalnya. Ya jadi udah ngalami gitu. Ngalamin semuanya saja. Naik helikopter juga pernah. Ya, meskipun Pak Kapolda Jambi jatuh juga dari helikopter gitu. Baik Ustadz, Ya. ini mungkin yang terakhir Ustadz.
karena jenengan tadi mengawali bahwa dai ataupun ya seorang dai juga harusnya juga menulis, karena semua apa yang dia sampaikan bila nanti akan sampai kepada generasi atau mungkin kepada orang-orang yang tidak diprediksi sama dia akan membaca itu kan amal soleh dia. Kira-kira apa kiatnya Ustadz? Dai menulis Ustadz. Ya, seorang dosen di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, dia bergelar doktor. Suatu ketika mendekati saya lalu bertanya, Ustadz ini kan sering menulis, suka menulis, itu rahasianya apa? Mestinya sih dia nggak nanya begitu. Kenapa? Sebagai seorang dosen, doktor, tentu dia sudah tahu. Tahu lah. Ya saya jawab aja, rahasianya adalah niat. Niat. Kalau Anda tidak niat ke Bandung, kira-kira Anda pergi ke Bandung apa enggak? Nah, enggak. Di rumah aja. Jadi satu niatnya aja dulu. Kalau soal ilmu, banyak ilmu. Semua orang punya ilmu. Sesedikit-sedikitnya ilmu tetap aja kita punya ilmu. Kita dengerin khutbah setahun 54 kali. Dengan Idul Fitri, Idul Adha. Ada ilmunya nggak tuh khutbah? Ada. Masa dari sekian banyak dengerin khutbah, kata orang Betawi nggak ada yang nyangkut gitu. Nah, pasti ada. Itu namanya kita punya ilmu dari mendengarkan khutbah. Belum yang kita baca dari buku, dari buletin, dari majalah, website. Belum menghadiri pengajian. Pengajian itu penting. Karena pengajian itu seperti pupuk dan air bagi tanaman. Jadi kalau ada orang nyinyir tentang pengajian, atau pengajian yang dia ikut cuma pernah doang, itu pertanda dia imannya layu, bahkan mati. Karena harus disiram terus. Biar supaya seger nih, iman itu kan biar supaya seger. Siap. Makanya iman tuh kayak pohon. Dan Al-Quran mengilustrasikan iman tuh kayak pohon. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Nah itu begitu. Jadi disiram melalui pengajian salah satunya. Ada ilmunya di situ. Nah, jadi kita punya ilmu. Maka kalau orang punya ilmu, punya pengalaman, banyak yang dia tahu, enggak dia mau nulis, enggak ada niat, ya enggak ada itu tulisan. Nah, itu begitu. Jadi maka orang kalau mau eksis, mau dapat pahala banyak, salah satunya adalah menulis. Suatu ketika saya meninggal, mudah-mudahan tulisan saya dipakai orang. Insyaallah. Iya. Itu artinya apa? Pahala tuh masih mengalir. Gitu. Buya Hamka sudah meninggal. Ternyata bukan cuma pahala yang mengalir kepada beliau. Royalti itu diterima oleh anaknya. Masih diterima. Masih ada royaltinya. Anaknya heran. Ini ada penerbit. Penerbit dari Gema Insani. Itu salah seorang manajernya bertamu menemui saya. Dia cerita, itu anaknya Buya Hamka, karena tafsirnya diterbitkan oleh Gema Insani, itu royaltinya ada. Anaknya heran, banyak amat ini. Jadi dia nggak ngebantuin bapaknya menulis itu, tapi dia dapat bagian. Dia bilang dia terima 30 juta apa gitu. Banyak gitu. Itu sebuah contoh. Buya Hamka itu insya Allah bukan cuma pahala yang mengalir, tapi ternyata royalti didapat juga oleh keluarganya. Nah itu begitu. Misalnya apalagi Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu bikin kamus. Kamus bahasa Arab Indonesia. Wah itu dicetak ulang, di pesantren dipakai. Wah itu
keluarganya masih terima tuh royaltinya. Masya Allah. Padahal beliau sudah lama wafat. Di situ penting menulis itu, tapi bukan soal royalti. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meninggalkan ilmu yang kita punya kepada orang-orang yang bisa memanfaatkannya. Itu yang terpenting. Iya. Ya, saya tadi baru niat nih. Nah, Apa ada lagi kiatnya? iya. Nah, sesudah itu, sesudah dibiasakan, nanti ada muncul lagi yang mau ditulis. Muncul lagi yang mau ditulis. Jadi kalau ibarat tanaman, ibaratnya udah ditebang, tumbuh lagi dia. Tumbuh lagi. Ada lagi yang mau ditulis. Jadi sebenarnya kalau orang sudah mulai menulis, ide itu ada aja. Misalnya saya nulis buku Panduan Memakmurkan Masjid. Iya. Udah saya tulis, saya training di mana-mana. Tapi di tempat training itu, di tempat ceramah, pelatihan, seminar, orang nanya macam-macam soal masjid. Itu pertanyaan saya tulis kan. Materi lagi. Nah, akhirnya apa? Ini pertanyaan saya tulis lagi dengan jawabannya. Jadi lagi buku 80 masalah masjid. Nah, seterusnya begitu. Sehingga sekarang buku masjid sudah ada 9. Buku yang ke-9 tentang masjid itu manajemen remaja masjid. Itu kan nanti bikin lagi pelatihan manajemen remaja masjid kan. Gak gitu. bisa habis materi. Iya. Jadi yang namanya ide itu akan tumbuh, akan keluar, akan muncul. Nah kalau yang ini belum dikeluarin, dia nggak mau keluar tuh yang ini. Gitu. Ibarat cabang ranting. Kalau nggak dipotong itu nggak tumbuh lagi. Makanya ada orang nanam pohon pepaya biar supaya buahnya banyak, dipotong. Sesudah dipotong tumbuh 3 cabang gitu. Pohon pepaya tumbuh 3 cabang. Ini ada buahnya nih, buahnya begitu jadi banyak. Nah, jadi kalau menulis itu ada ide, tulis, nanti kehabisan ide, enggak, nanti muncul lagi ide. Ada aja yang mau ditulis gitu. Ada aja yang ditulis ya. Iya. Baik Ustadz, Masya Allah kita sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Yani. Banyak hal yang beliau ceritakan, banyak ilmu yang kita dapatkan dari penyampaian beliau. Semoga menulis terus Ustadz, karena idenya tidak akan pernah habis ini insya Allah. Jazakallah, terima kasih banyak Ustadz atas hadirannya. Baik pemirsa channel Majalah Syahid, demikian apa yang kita bisa simak dari pembicaraan ini. Semoga banyak bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.